Selamat siang bagi saudara-saudara semuanya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai tabernakel ya, mengenai kemah perhimpunan. Kita sudah membicarakan banyak langkah-langkah, dan sekali lagi saya tekankan bahwa tabernakel ini adalah seperti ukuran ya tingkatan kerohanian kita atau perjalanan orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen itu ya harus ya, maju terus begitu, harus maju terus ya. Jadi orang Kristen itu tidak boleh mundur ya, karena kita sudah ya melalui di sini ya Roh Kudus sudah membimbing kita. Ya, kita melihat pada saat ini banyak sebagian lah orang-orang Kristen yang menjadi orang Kristen hanya seketika. Nah, mereka datang ke gereja, mereka dibaptis, setelah dibaptis mereka ya sudah tidak kelihatan lagi gitu ya, ataupun ya meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan gereja, ya pindah agama, berubah agama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kenapa orang Kristen itu kok bisa begitu gitu? Karena mereka tidak tahu bagaimana sih menjadi orang Kristen. Kebanyakan orang menjadi orang Kristen ya sampai pada baptisan. Kalau udah dibaptisan sudah selesai gitu ya. Jadi sepertinya udah tamat gitu kalau kita sekolah gitu ya, udah tamat. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam tabernakel itu belum selesai. Perjalanan orang Kristen itu belum selesai. Karena orang Kristen itu ya kalau dia masuk dari pintu, itu pintu gerbang percaya Tuhan Yesus. Ya, lalu mezbah korban bakaran ini pertobatan. Nah, setelah itu baru baptisan. Di sini baptisan ya. Nah, kita bukan setelah baptisan kita keluar lagi ya, lalu kita harus maju terus. Ada pintu ya, di sini pintu kemah yang sudah kita bicarakan ya. Ada 5 tiang di sini, 5 jabatan ya, di dalam gereja untuk melayani Tuhan. Berarti bahwa kita kalau sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, kemudian kita menerima karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu bermacam-macam karunia ya. Masing-masing Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Jadi tidak sama. Ya, bukan hanya karunia untuk berbahasa roh, itu bukan begitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Korintus juga menyatakan ada beberapa karunia di situ ya. Lalu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita orang yang percaya. Saya yakin bahwa karunia ini ya, hanya bisa diterima oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus yang melalui pintu. Nah, kalau ada orang Kristen yang lompat pagar, pasti dia tidak akan menerima karunia ini ya, secara rohani. Mungkin dia bisa juga melayani, tetapi secara jasmani. Selalu pelayanannya itu tidak membawakan hasil ya, bisa setengah gitu. Jadi kalau dia masuk dari sini ya, ini kalau kita sekali lagi saya katakan ya, kalau kita sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, jadi ya bukan berarti kita kelas 3 sudah tamat. Kalau zaman Belanda dulu, sekolah zaman Belanda dulu saya masih ingat ya, itu tidak ada kelas 6. Jadi hanya kelas 3. Sampai kelas 3 tamat ya. Jadi tidak ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA dan ya mahasiswa ya, universitas begitu, tidak ada. Ya semuanya kelas 3 udah tamat gitu. Tapi kelas 3 mereka yang dulu dengan kelas 3 sekarang itu beda gitu ya. Ya, anak-anak kelas 3 sekarang masih nggak tahu apa-apa. Tapi kelas 3 mereka itu memang ya luar biasa. Memang ya sudah bisa bekerja, tulisannya juga cantik dan semuanya begitu. Itu semuanya ya
di makanya hanya kelas 3. Tapi kita di dalam iman itu juga begitu. Ya, sepertinya kita kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini kelas 4 masuk gitu ya. Nah, masuk kelas 4. Nah, kita ya maju ya kelas 5, kelas 6, mungkin kelas 7, kelas 8, kelas 9, mungkin begitu ya. Jadi kita ya terus. Nah, pada hari ini kita akan melihat mengenai meja roti di sini ya. Setelah kita masuk dari pintu kemah ya, dari sampai ke pintu kemah di sini, kita ketemu dengan meja roti. Nah, di sini saya besarkan ini meja roti ya. Nah, meja roti ini saudara boleh membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ya, dari ayat 23 sampai pada ayat yang ke-30. Nah, itu semuanya menceritakan mengenai meja roti. Jadi cara-cara ya meja ini, ukurannya semuanya ya, dan variasinya, dan ada juga pengusung ya di sini ya, karena mereka di ya, padang belantara mereka tidak menetap, mereka pindah-pindah ya. Ya, kalau tiang awan, tiang api bergerak ya, memimpin mereka pindah. Jadi barang-barang ini harus dipikul. Semuanya ada kayu pengusung. Nah, sini juga ada kayu pengusung ya. Ya, ada di sini ada. Jadi semuanya ini ada 4 orang dipikul. Ini ada pengusung. Nah, semuanya mempunyai arti ya, tingginya dan semuanya mungkin ya kita ya tidak begitu ya banyak waktu untuk menguraikannya ya. Saya hanya menguraikan secara garis besar. Nah, di sini ada meja roti di sini. Ada meja roti. Nah, ada roti di sini. Nah, kalau saudara mau membaca cara untuk membuat roti di dalam Imamat pasal 24. Nah, ayat yang ke 5 dan 9. Nah, ini adalah cara untuk membuat roti. Ya, roti ini dibuat dengan tepung yang terbaik. Itu roti ini ya, bukan sembarangan tepung. Jadi tepung yang terbaik. Ini meja roti, lalu dibuat ya, ada roti di sini ya, ada piringnya. Nah, ada ini kendi ya, tempat anggur di sini ya, tempat anggur. Nah, kalau kita melihat bahwa roti ini adalah ya, ada banyak pengertian, ada beberapa pengertian. Yang pertama kita bisa melihat roti ini adalah ya, melambangkan perjamuan kudus ya, melambangkan perjamuan kudus, karena roti ini adalah untuk makanan imam-imam dan imam besar. Pada waktu diganti roti ini setiap hari Sabat itu diganti dengan roti yang baru ya. Lalu setiap hari Sabat diganti dengan roti yang baru. Berarti roti ini tidak bisa untuk selamanya, nggak bisa selamanya. Jadi melambangkan orang Kristen ya, menerima firman Tuhan. Ini roti ini boleh dikatakan bahwa firman Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, karena kita melihat roti ini kan ada 6, ada 12 roti di sini. Ya, satu roti, satu susun 6. Satu susun ini 6. Jadi 12 ketur roti melambangkan 12 suku bangsa Israel. Itu 12 ya. Semuanya ya kita melihat ya, ada 12 pakaian imam besar dan lain sebagainya. Itu semuanya ada 12 batu dan semuanya. Nanti mungkin kita sampai di sana ya. Kita belum sampai di sana. Lalu ini adalah melambangkan 12 suku bangsa orang-orang Israel. Saya gambarnya yang satu itu saya cari, tidak ada ya. Misalnya saya gambar di sini ya.
Ya, di sini ada satu tumpuk, ya. Di sini ada satu tumpuk roti gitu ya. Kira-kira begini ya. Nah, kira-kira. Nah, di sini ada kemayan ya, ada kemayan di sini, kan ada kemayan. Nah, kalau misalnya ini adalah 6, ini adalah 6 ya, ada 6. Nah, karena satu susun ini 6. Satu susun ini 6. Nah, kalau kita angkakan 6, misalnya 6. Kalau kita baca di sini kan 66. Betul kan? 66. Nah, 66 ini pengertiannya apa? Pengertiannya adalah seluruh isi Alkitab kita ini ada 66 buku. Ya, di dalam di Alkitab. Ya, dan di dalam Perjanjian Lama ada 39, di dalam Perjanjian Baru ada 27. Ya, 27 buku. Ya, 39 buku ya, dimulai dengan kitab Kejadian sampai Malaki selesai. Ini dimulai dengan Injil Matius sampai Wahyu. Jadi 27. Nah, 39 ditambah 27 jumlahnya adalah 66. Nah, kalau kita melihat pengertian ini adalah firman Tuhan ya, firman Tuhan. Nah, kalau meja ini ya boleh ya diartikan seperti hati manusia gitu ya, hati kita gitu ya, seperti hati gitu ya, ya seperti hati. Jadi hati kita itu ya, firman Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati. Ya, sesuai dengan di dalam ya, Mazmur ya mengatakan kepada kita kan, ya pada waktu ya, firman Tuhan disimpan ya, di dalam hati, ya kita tidak berdosa terhadap Tuhan gitu. Jadi orang-orang Kristen itu mendengar firman Tuhan jangan hanya pakai telinga ya, lalu masuk telinga kiri, keluar telinga ya, kanan. Jadi firman Tuhan itu tidak begitu. Firman Tuhan kita dengar melalui telinga, tapi harus ya turun di hati. Lalu kita harus simpan di hati. Simpan di hati maksudnya kenapa? Simpan di hati, kita cernakan, kita artikan begitu, kita laksanakan. Nah, kalau firman Tuhan ada di dalam hati setiap orang yang percaya, bahwa setiap orang yang percaya itu orang Kristen bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, banyak orang Kristen yang tidak bisa melakukan ya sesuai dengan firman Tuhan karena di dalam hati mereka itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan. Ya, dan Yesus juga pernah mengatakan, dia katakan bahwa ya apa yang ada di dalam hati itu yang keluar. Nah, kalau kita melihat di dalam hati kita ada firman Tuhan, selalu kita keluar dari mulut kita itu adalah firman Tuhan, ya bermanfaat untuk orang lain, untuk yang mendengar. Nah, kalau di dalam hati kita itu tidak ada firman Tuhan, ya hanya ada kejahatan, lalu yang kita ucapkan, yang kita keluar, semuanya perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jahat, yang tidak bermanfaat ya untuk orang lain. Makanya orang Kristen itu ya harus ya kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Jadi supaya kehidupan kita itu ya sesuai ya dengan ya firman Tuhan. Nah, kita ya melihat saudaraku bahwa roti ini sudah saya katakan bahwa setiap hari Sabat harus diganti. Hari Sabat itu adalah hari perhentian ya bagi orang-orang Israel. Itu hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu, ya, bukan hari Minggu. Hari Minggu bukan hari Sabat. Hari Minggu adalah hari yang pertama dalam minggu itu. Ya, hari Sabtu hari yang ke-7. Lalu
tidak sama seperti kita sekarang, yaitu hari Senin hari pertama, kemudian hari ketujuhnya hari Minggu, ya, hari Minggu. Jadi kita melihat orang-orang Israel memang ya mereka taat pada hari Sabat, mereka ya berbakti ya pada hari Sabat gitu. Ya kita sekarang berbakti pada hari Minggu. Nah, bukan berarti kita merubah hari Sabat itu ke hari Minggu, bukan begitu ya. Hari Sabat tetap hari Sabat, hari Sabtu. Hari Minggu, kenapa orang Kristen tidak berbakti pada hari Sabat? Kenapa pada hari Minggu? Karena hari Sabat itu adalah peraturan di dalam perjanjian ya lama, termasuk dalam Taurat ya. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hanya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Karena Yesus mati pada hari Jumat, lalu langsung dikuburkan, dan hari Sabtu ya dia tidak bangkit, dia bangkit pada hari Minggu. Nah, lalu kita orang Kristen berbakti pada hari Minggu, yaitu memperingati ya kebangkitan Tuhan Yesus, karena kita adalah percaya Tuhan Yesus ya. Lalu Yesus itu di atas hari Sabat gitu ya. Jadi kita melihat kita tidak merubah hari Sabat itu. Kita berbakti pada hari Minggu. Nah, berarti kalau memang ini kita pindahkan, kalau misalnya kita katakan hari Minggu, jadi roti ini harus diganti, misalnya gitu ya, harus diganti. Ya, berarti firman Tuhan itu ya harus setiap minggu itu harus baru. Harus baru. Jadi orang Kristen itu seharusnya setiap minggu harus datang ke gereja menerima firman Tuhan yang baru. Ya, firman Tuhan ya itu tidak bisa kita pertahankan ya untuk ya selamanya begitu ya. Jadi kita harus membaharui ya firman Tuhan, karena kita datang ke gereja bukan seperti kepercayaan yang lain yang hanya secara setiap kali ya beribadah ya itu karena itu gitu. Sembayang, atau yang kita ucapkan itu karena itu gitu ya. Orang Kristen kan tidak begitu. Orang Kristen kan berkhotbah. Jadi khotbah itu ya bukan khotbah itu karena itu setiap minggu itu terus gitu. Jadi kan enggak. Jadi lain-lain ya, beda-beda. Berarti baru-baru gitu ya. Ya, berarti bahwa mendorong orang Kristen. Nah, setiap minggu harus datang ke gereja untuk menerima firman Tuhan yang baru, supaya kita ya diperbanyak, diperdalam pengetahuan Alkitab kita mengenai ya firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan, melangkah sesuai dengan ya firman Tuhan. Nah, kalau ya kita melihat bahwa orang Kristen kalau 1 bulan misalnya hanya datang 1 kali, ya lalu kita dalam 3 minggu itu ya seperti roti ini kalau dipertahankan, roti ini jadi basi. Ya, makanya harus setiap Sabat diganti. Kalau enggak, roti ini akan rusak. Nah, kita melihat bahwa kalau kita 1 minggu aja enggak datang, ya dan lalu kita sudah kayaknya enggak ada firman Tuhan yang baru, yang basi gitu ya. Jadi ya mengenai kerohanian kita ya mungkin mandek gitu ya. Jadi tidak maju karena pengetahuan kita tidak bertambah. Nah, seperti misalnya anak-anak sekolah misalnya. Nah, kalau mereka ya 1 bulan masuk 1 kali bagaimana? Ya, jadi nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak bisa mengikuti pelajaran. Makanya kita melihat bahwa waktu sekolah masih buka dulu, setiap hari mereka harus ke sekolah. Jadi setiap hari pelajarannya itu baru, ya beda gitu ya. Ya, lalu dia bisa nanti mengikuti ya ujian dan lain sebagainya. Ya termasuk juga sekarang walaupun tidak bisa tatap muka di sekolah,
tetapi kan bisa melalui ya HP dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya online untuk ya belajar terus ya, setiap hari mengikuti pelajaran. Nah, orang Kristen juga harus begitu. Setiap minggu kita harus ya menerima firman Tuhan yang baru, supaya kita ya bisa dibaharui terus ya kehidupan kita. Nah, yang kedua saya katakan bahwa ini adalah lambang perjamuan kudus. Ya, perjamuan suci. Kalau kita melihat perjamuan kudus kan ada roti, ya, lalu ada anggur, gitu. Ya. Makanya kalau kita melihat ya perjamuan kudus ini bisa diterima oleh orang yang sudah dibaptis di sini, ya. Makanya gereja-gereja sepertinya langkah-langkah daripada peraturan gereja itu secara tidak langsung itu mengikuti letak ataupun susunan tabernakel secara tidak langsung. Biarpun orang yang tidak mempelajari ya tabernakel misalnya gitu ya, ya. Lalu secara tidak langsung ya dia mengikuti sih, percaya Tuhan Yesus dulu, bertobat, dibaptis, ya, baru menerima karunia Roh Kudus, baru menerima perjamuan kudus. Nah, orang yang belum dibaptis tidak bisa menerima perjamuan kudus. Ya, karena perjamuan kudus ini adalah hubungan kita dengan Kristus. Sepertinya ini adalah Kristus sendiri yang berdiri ya di depan kita. Ya, ini adalah ya roti ini adalah melambangkan tubuh daripada Kristus. Ya, tubuh daripada Kristus yang sudah ya diberikan ya kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa yang makan ya dagingku, tubuhku ya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, gitu kan. Lalu kita melihat bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Nah, anggur ini adalah melambangkan darah daripada Kristus. Ya, darah ya daripada Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib ya untuk pengampunan dosa kita, supaya kita ya bisa mendapatkan pengampunan pada saat ini lalu melalui darah daripada Kristus. Lalu meja roti ini ya kita bisa melihat bahwa di sini adalah kehadiran daripada Tuhan Yesus, ya, tubuh daripada Tuhan Yesus, darah daripada Tuhan Yesus. Nah, ya, kita melihat ini adalah ya pengertian daripada meja roti ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ya ini adalah firman Tuhan, ini adalah hati ya manusia. Nah, setiap hati daripada manusia itu harus diisi dengan firman Tuhan. Lalu ini roti setiap minggu ya, setiap hari Sabat diganti. Jadi orang-orang Kristen seharusnya setiap minggu datang ke gereja menerima ya, firman Tuhan yang baru, gitu ya. Lalu ya satu tahun kan 52 minggu. Seharusnya orang Kristen tidak absen 52 minggu itu, harus hadir terus. Jadi bisa menerima ya roti ya, firman Tuhan yang baru ya, 52 macam ya firman Tuhan yang baru, pengajaran yang baru yang bisa ya kita taati itu ya. Ini adalah ya perjamuan kudus. Lalu ya kita melihat ini karena ini adalah lambang daripada Alkitab ya, 66 ya buku ya daripada ya seluruh ya Alkitab. Mungkin hanya bisa sampai di sini saja saya terangkan mengenai meja roti ini. Nah, supaya saudara ya bisa ingat, jangan lupa ini adalah hati manusia, hati kita. Ini adalah firman Tuhan. Lalu firman Tuhan harus kita simpan di dalam hati ya. Lalu firman Tuhan itu ya juga harus kita taati, lalu harus kita terima terus ya setiap minggu. Lalu setiap orang-orang yang sudah dibaptis dan dia berhak menerima perjamuan kudus. Mungkin itu aja pengertian ya daripada meja roti dan roti ya. Sekian. Ya, kita
Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara yang mendengar ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami semuanya agar bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kerohanian kita. Kami terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.